Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukianti, guru SMA Negeri 1 Batangan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 di Universitas Negeri Jember. Hari ini saya sedang melaksanakan PPL 2. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar biologi kembali. Sebelumnya saya persilakan Mas Bagus untuk memimpin doa bersama. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Bagus. Bu Yanti mau melihat kehadirannya dulu. Saya absen dulu ya, sampel ya. Mbak Sajidah. Bu. Ya. Mbak Dera. Hadir, Bu. Ya. Mbak Sulistia. Hadir, Bu. Mbak Sita. Hadir, Bu. Mbak Khairul Nafiah. Hadir, Bu. Mas Bagus. Hadir, Bu. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Yanti mau mengingatkan kembali materi kemarin. Masih ingat materi minggu kemarin apa ya? Ada yang masih ingat? Apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran atau perubahan? Perubahan lingkungan. Ya, jadi materi kemarin tentang perubahan lingkungan. Apa perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan itu berubahnya tatanan lingkungan, ya toh, yang disebabkan oleh dua faktor. Apa kemarin? Faktor alam dan faktor manusia. Benar, Mbak Dina, nggih. Faktor alam sama faktor manusia. Ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Apa pencemaran lingkungan itu? Nah, sebelum kita tahu pencemaran lingkungan itu apa, Bu Yani sampaikan dulu tujuan pembelajaran kalian belajar pencemaran lingkungan itu tujuannya apa, gitu ya. Jadi melalui pengamatan video ini yang kemarin di LKPD yang sudah saya share di WA atau daerah sekitar, di daerah sekitar kalian, siswa dapat mengaitkan faktor penyebab dan dampak dari perubahan lingkungan. Nah, kemudian melalui pengamatan video dan pengamatan daerah sekitar lagi, siswa dapat menganalisis pencemaran lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya pada kehidupan, terutama kehidupan manusia. Ya. Nah, sekarang pengertian pencemaran lingkungan itu apa? Jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup. Nah, ini ada makhluk hidup seperti apa nanti kita bahas. Zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Nah, karena masuknya ini menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan, sehingga lingkungan kualitasnya menjadi turun. Pencemaran itu dibagi 4 berdasarkan tempatnya. Ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan suara. Nah, silakan diperhatikan, ini ada beberapa gambar tentang pencemaran. Kalian kemarin pengamatan sudah memperoleh gambar-gambar seperti ini ya? Sudah, Bu. Ya, nanti dipresentasikan ya. Yang ini pencemaran udara, ya. Ini juga udara sama tanah ini karena di sekelilingnya ada sampah, terutama plastik ya. Plastik itu kan tidak bisa terurai ya, lama terurainya ratusan tahun itu.
Jadi kalau membuang plastik jangan sembarangan. Ya, nanti bisa mengurangi kesuburan tanah. Bu Yati punya gambar satu lagi. Nah, ini gambar yang pertama, efek rumah kaca. Ada yang bisa baca gambar ini? Panas matahari merambat melalui atmosfer. Sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Jadi gini, terjadinya pemanasan global ini terutama akibat dari meningkatnya kadar CO2 di udara. Kadar CO2 ya. Jadi kadar CO2 itu kan harusnya di atmosfer 0,03%. Nah, itu sudah mencukupi insya Allah seluruh tumbuhan di muka bumi ini untuk fotosintesis. Kemarin sudah dia dikirimkan tugasnya untuk didiskusikan, untuk dikerjakan lewat WA itu. Jadi hasil kalian diskusi itu silakan dipresentasikan masing-masing kelompok, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain, gitu ya. Silakan Sita untuk mempresentasikan tugasnya. Nanti kelompoknya Mas Bagus sama Mbak Uca ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pencemaran lingkungan mengenai penumpukan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini adalah video yang kita ambil waktu penelitian kemarin. Jadi bisa dilihat banyak sekali sampah yang menumpuk yang tidak dapat terurai oleh tanah sehingga dapat mengganggu kesuburan tanah dan juga baunya itu bisa sangat menyengat, mengganggu udara di sekitarnya. Sampah tersebut didominasi oleh sampah plastik. Ini adalah tempat untuk Bapak Ibu yang mendaur ulang sampah plastik seperti botol aqua dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan Mbak Dina. Bagaimana caranya agar sampah yang bertumpuk sebanyak itu dapat dimanfaatkan? Ada lagi yang mau bertanya? Kalian kita menampung jawabannya. Mbak Kofifah ya. Silakan. Dari dampaknya dapat menyebabkan kerusakan ekologis. Maksud dari kerusakan ekologis itu apa? Ya. Kita batasi 2 dulu ya. Ya, Bu. 2 pertanyaan dulu, silakan dijawab kelompoknya Mbak Sita, silakan. Untuk pertanyaan dari Mbak Dina akan dijawab oleh Mbak Nurul Khofifah. Pertanyaan dari Mbak Dina, bagaimana caranya agar sampah yang bertumpuk banyak itu dapat dimanfaatkan? Bisa dipisahkan terlebih dahulu menjadi 2, yaitu berdasarkan jenisnya, sampah organik atau sampah anorganik. Yang sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi kerajinan. Terima kasih. Ya. Nanti bahan presentasinya, videonya silakan dikirimkan ke Bu Yanti untuk penilaian ya. Ya, nanti saya lihat kembali, saya nilai. Ini sudah saya nilai tadi presentasimu, diskusimu sudah saya nilai, tapi hasilnya nanti untuk
nilai ya. Jadi dikirimkan ke Bu Yanti. Itu sebelum saya akhiri, mungkin ada yang membantu Bu Yanti untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mbak Rina? Iya, Mbak Rina Bu. masih ada? Oke, Mbak Rina, silakan disimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan beserta macam-macam pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, udara, dan suara, beserta dampak-dampak pencemaran lingkungan dan solusinya. Ya, baik. Jadi pencemaran lingkungan, benar apa kata Mbak Rina tadi. Jadi pencemaran lingkungan itu apa? Itu adalah masuknya zat, masuknya makhluk hidup, masuknya benda ke lingkungan yang jumlahnya atau fungsinya tidak sebagaimana mestinya. Iya. Contohnya kalau virus corona itu masuk polutan enggak? Kalau di ilmu lingkungan, menurut kalian, masuk enggak? Virus corona. Mbak Sulistia mungkin? Menurut Mbak Sulistia, masuk enggak? Iya. Masuk, ya. Tadi kan ada makhluk hidup ya. Virus itu makhluk hidup, betul? Iya. Ya. Ya, menurut biologi setengah-setengah ya. Setengah makhluk hidup, setengah benda mati, makanya sulit untuk dicegah, untuk dibasmi begitu ya. Ya. Jadi masuknya sesuatu, masuknya benda, masuknya makhluk hidup ke dalam lingkungan yang jumlahnya tidak seperti biasanya, jadi melebihi daya lenting gitu ya. Jadi saya beri contoh, misalnya tubuh kita itu terkena penyakit, kalau di tubuh kita itu daya tahannya melebihi dari penyakit itu, ya kita tidak sakit. Tapi kalau daya tahan tubuh kita ternyata di bawah kekuatan penyakit yang ada, maka tubuh kita akan sakit. Seperti itu juga lingkungan ya. Lingkungan kalau ada sesuatu yang masuk yang melebihi ambang batas, yang melebihi daya lenting lingkungan seperti pencemaran tadi, maka lingkungan akan berubah. Ya. Baik. Untuk pembelajaran berikutnya kita nanti ke penanganan limbah. Jadi di pencemaran tadi seperti yang kalian sampaikan di video tadi, ada limbah, banyak sekali limbah ya. Iya, tadi ditanyakan oleh Mas Bagus bagaimana penanganan limbah. Nah, itu besok kita akan ke penanganan limbah. Seperti apa, ada reuse, ada recycle, ada reduce gitu ya. Ya. Jadi penugasan untuk besok kalian saya tugaskan lagi, nanti tugasnya saya sampaikan di RKPD, nanti saya share di WA gitu ya untuk penanganan limbah. Jangan lupa tugasnya hari ini nanti dikirimkan ke Yanti. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah jelas semua ya? Baik. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai yang dulu. Ya, semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk lingkungan kalian, untuk makhluk hidup yang lain gitu ya. Jadi dengan kalian belajar pencemaran tadi, insya Allah nanti kalian ke depannya bisa ikut mencegah pencemaran yang terjadi sehingga kalian bisa ikut menjaga alam ini, begitu ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.